Misalkan kowe wis menikah, kowe kepengin duwe anak lanang apa wedon? Aku kepengen di anak lanang, Alasane? ben bisa menyayangi keluarga di saat saya selaku kepala keluarga tidak ada di tempat tersebut. Misalkan jauh bekerja atau gimana. Nah, cara didikmu itu cara yang demokratis apa cara keras atau gimana? Cenderung ke demokratis, kalau satu kali diomongin tidak bisa keras. Lanang bos. Terus misalkan ini, kan misalkan merawat anak kan melibatkan dua, yaitu suami dan istri. Biasanya dalam mendidik anak ada yang istri lebih keras daripada suaminya ketika mendidik anak, ada yang suami lebih keras daripada istrinya ketika mendidik anak. Nah, posisimu ditempatkan yang mana? Posisi istrimu dan kamu ditempatkan yang mana? Posisi saya di tempat yang lebih keras karena saya paham pribadi calon istri saya. Saya cari yang lembut. Jadi saya cari yang keras supaya dia bisa lebih memahami lelaki itu harus tegas. Berarti misalkan kowe duwe anak, anakmu lanang, berarti kowe menempatkan posisi sebagai sosok yang lebih keras. Betul. Dan istrimu karena sekarang kamu melihatnya sebagai sosok yang lembut, ya, kowe keras dan istrimu tidak terlalu keras. Ibarat saya api, dia air. Oh, Supaya bisa jadi penenang. ketika kamu marah-marah terus ke anaknya, anaknya menangis, kemudian anaknya Tenangkan oleh sang ibu. oh ya. Jadi saya mendidik logikanya dan perilakunya. Istri saya mendidik apa? Hatinya, Kowe perasaannya seperti itu. berarti posisimu ketika punya anak mendidik logikanya, cara berpikirnya, tetapi istrimu mendidik hatinya. Betul. Bisa-bisa berarti. Betul, biar balance. Misalkan dididik keras tapi tambah ngeyel gimana? Keras tapi tambahnya ya setelah itu saya limpahkan ke ibunya. Saya kasih tahu dulu ibunya, saya habis ngomongin ini, habis ngadain ini, permasalahannya ini. Silahkan diomongin dari hati ke hati kepada anakmu gitu. Situlah peran ibu. Misalkan ini kan anak kan usianya kan dari 0 sampai berapa ya? Sampai 5 misalkan tahun golden age. maksudnya gini, ketika kita merawat anak itu dari usia berapa sampai berapa? Rata-rata 0 sampai 18. 18 sampai anak itu benar-benar mandiri. Betul. Nah, ada perbedaan apa enggak ketika di usia balita 0 sampai 5 cara mendidiknya seperti apa, ketika memasuki SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa, kuliah seperti apa, atau kerja seperti apa? Jadi saya cenderung halus di saat golden age umur 0 sampai 5 tahun saya akan halus. Dijadikan seperti raja berarti? Tidak. Halus dalam artian bertutur katanya, ngajarinya secara halus, diomongin. Kamu nggak boleh gini, nanti gini, gitu. Kamu ngadepin ini, solusinya begini. Itu di saat SD saya baru mulai kasar. Kan udah ayah omongin, baru saya mulai ngomong gitu. Dan setelah SMP saya tetapkan target. Kamu di SMP itu harus punya penghasilan minimal buat jajan kamu sedikit. Gitu, harus punya tambahan. Karena SMP udah mulai membentuk pribadi. Saat SMA jadi dia tidak terlalu bingung untuk mencari jati dirinya dan bisa untuk menyenangkan ibunya. Itu target saya. Oh, berarti ini apa namanya, orang satu ini, salah satu Gen Z ini berprinsip bahwa sebelum balita harus, ketika diberikan sebuah larangan itu harus ada alasannya, tidak hanya sekedar melarang. Betul. Kemudian penekanan dalam pelarangan tersebut dalam tanda kutip menggunakan kata-kata yang agak keras itu terjadi di SD berarti ya. Setelah usia 6 tahun, Setelah usia otak terbentuk. setelah otak terbentuk baru agak sedikit dibentak-bentak lah itu buat Iya. ya buat ketegasan itu seperti itu, Penekanan. penekanan. Kemudian di SMP sudah diajarkan bagaimana cara entrepreneurship berarti jatuhnya ini ya. Betul. Bagaimana cara mengelola keuangan. Hmm. Dan mengenai cita-cita anak, misalkan kamu punya anak, sekarang profesinya mau jadi apa? Sekarang saya jadi PNS. PNS. Siap. Berarti kan bisa dibilang ini sebuah pekerjaan yang resiko untuk tidak
resiko untuk apa namanya ya, kehilangan pekerjaan. kehilangan pekerjaan itu sangat sedikit, Betul. tetapi gajinya ya sangat Cukup lah. cukup, gajinya Cukup. cukup. Tetapi untuk menimbulkan sebuah penghasilan yang bergejolak lebih tinggi itu Butuh agak entrepreneur. butuh sulit ya. Sulit. Nah, ketika kamu sudah menjadi PNS, bagaimana ketika anakmu pengen punya cita-cita, apakah kamu arahkan, apakah kamu berprinsip seperti manusia orang-orang zaman dulu, kamu harus jadi seperti ayah menjadi PNS, atau diserahkan kepada sepenuhnya kepada anak? Disinilah peran ibu ya. Saya pengen ibunya itu menyentuh dia dari hatinya. Kita cari passionnya. Dari SMP itu entrepreneur berdasarkan passion. Nggak cuman cari uang dagang, enggak. Misalkan dia punya bakat di otak, ya udah ngelesin atau bisnis di hasil otaknya, atau dia punya bakat di olahraga, ya sudah ikutkan kompetisi, punya hasil senangkan ibunya gitu. Jadi untuk cita-cita itu saya cenderung ke anak saya itu passionnya di mana, ibunya ridho enggak gitu. Saya arahkan ke yang ibunya ridho, dia juga suka, nggak ada paksaan harus seperti saya. Oh, berarti bisa kita simpulkan bahwa Gen Z yang satu ini ketika anak pengen punya cita-cita, berarti dijelaskan dulu bahwa ini ada pekerjaan apa. Jadi pekerjaan ini ada resikonya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Menjadi abdi negara ada kekurangan, ada kelebihannya, dengan gaji tetap, tapi ya Betul. pendapatannya itu ya seperti itu terus. Menjadi wirausaha juga pendapatannya tinggi, tetapi juga resikonya tinggi. Ya, tingkat stresnya juga lebih tinggi, Betul. dan harus persetujuan seorang ibu, seperti itu. Seperti itu. Nah, yang menariknya adalah bagaimana jika istrimu ketika anaknya punya cita-cita, tetapi padahal anak tersebut itu bakatnya tinggi sekali. Misalkan anakmu itu pintar desain misalkan, menggambar di aplikasi itu sangat luar biasa menakjubkan. Tapi di sisi lain istrimu kepengen anakmu itu pengen menjadi dokter, ya, harus jadi dokter. Dan kamu tahu bahwa anakmu sebenarnya bakatnya bukan menjadi dokter, tapi menjadi desain grafis. Bagaimana? Disitulah peran saya. Saya akan nengahi antara istri saya dan anak saya. Kita ambil jalan tengahnya. Misalkan dia punya kompetensi untuk menjadi dokter, ya silakan jadi dokter. Untuk desainer tersebut, ya dia bisa untuk misalkan desain logo klinik dan lain sebagainya, untuk bisnis sampingan atau kegiatan, bisa sekali dong. Bakat seperti itu kan fleksibel. Kalaupun nggak bisa, dia nggak punya kompetensi untuk menjadi seorang dokter, otaknya kurang cerdas, komunikasinya jelek dan lain sebagainya, misalkan tidak bisa untuk dibentuk, ya saya kasih pengertian ke istri saya gitu. Itu jalan tengah yang paling bagus. Berarti harus tetap komunikasi yang paling utama. Betul. Dan ketika sudah buntu ya kembali lagi ke anaknya tetap ya. Tetap. Karena bagaimanapun juga prioritas kebahagiaan anak yang paling utama daripada prioritas kebahagiaan orang tuanya kan. Sebenarnya salah. Maksudnya itu sejak kapan anak, kan ada istilah juga ini yang baru-baru ini digembar-gemborkan di media sosial. Sejak kapan pun anak itu wajib membahagiakan orang tua. Yang wajib dilakukan oleh anak adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Kata-kata penutup. Kalau kita berbakti, orang tua kita pasti akan bahagia. Jadi tidak perlu pusing untuk membahagiakan orang tua, cukup cari ridhonya orang tua sudah bahagia. Terkait bakti bisa dalam bentuk apapun sesuai kemampuan kita selaku anak. Seperti itu. Jadi bakti dan bahagianya orang tua itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Membahagiakan orang tua tidak perlu dengan membelikan apa yang mereka ingin, tapi cukup dengan bakti kita sebagai anak. Terima kasih. Itu wawancara saya dengan namanya siapa? Dengan Jihan Sofrana. Umurnya berapa sekarang? umurnya 21 tahun. 21 tahun. Saya sekarang 23 tahun, berarti selisih 2 tahun. Cukup sekian. Terima kasih.